Halo, Halo, selamat datang di Ruang Ngobrol bersama OPFCI. Kali ini kita akan ngebahas seperti biasa review chapter 1096 ya. iya Mas. Banyak banget yang baru ya, bukan baru sih, banyak karakter yang muncul yang bikin kita kaget, Mas, sesuai judul ya. Iya, makanya di sini akan ada Banyak ini ya Mas ya, identifikasi karakter. Kira-kira siapa yang Oke, muncul. langsung aja sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih atas dukungannya selama ini. Tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, langsung kita bahas chapternya Mas Huda ya. Yuk, Poin pertama yang kita akan bahas tuh apa Mas Huda? lebih ke identifikasi karakter yang muncul sih. Jadi kayak kita mau ngasih tahu teman-teman, dan mungkin teman-teman banyak yang tahu, tapi kita pengen menegaskan aja siapa aja sih yang muncul di sini yang menarik ya. Yang pertama itu, jadi ada, sebenarnya ini aku lebih ke debunk ya, apa sih saya menyebutkan yang pernah dikasih tahu sama teman-teman, dan aku pengen ngasih tahu kalau ini tuh bener apa salah yang bagian ini tuh. Jadi ada yang beranggapan, bahwa God's Knight, Holy Knight ya, Holy Knight yang ini itu dari teman masa kecilnya Big Mom, dari rumahnya Mother Carmel. Ini sama yang pangeran ini. Cuman kalau aku pribadi ngelihatnya ini agak nggak mungkin, soalnya Tenryubito itu Holy Knight itu asalnya dari Tenryubito. Jadi harusnya, kecuali dengan suatu keajaiban bahwa dia bisa direkrut jadi Tenryubito, mungkin. Tapi sejauh ini karena itu nggak mungkin, dan Tenryubito beranggapan bahwa orang lain itu manusia yang lebih rendah daripada Tenryubito, kayaknya nggak mungkin ada orang yang diangkat jadi Holy Knight dari rakyat biasa ya Mas ya. Kayaknya ini apa ya, di bank teroris lah. Iya. Cuman kalau yang setelah ini, kayaknya ya teman-teman banyak yang sama-sama notice, terutama soal yang satu ini Mas. Banyak yang kaget ya. Nenek Nyon. Gloriosa. Ternyata Nenek Nyon itu dulunya gabung Rocks. Ya, walaupun dia kan juga pernah bilang kalau aku dulu juga masa mudaku pernah ikut bajak laut gitu, terus pulang urus anak gitu. Menarik sih emang. Terus ada juga sosok mudanya Miss Bakin, ibunya Shirohige. Ibunya Shirohige Junior. Ibunya Shirohige Junior. Iya, Weevil. Ibunya Weevil. Menarik sih, jadi ternyata mudanya emang mirip sama Stacy ya. Iya ya, karena klon sih. Ya itu kan penegasan lagi ya, penegasan kalau klonnya jadi. Terus ada juga ada Captain John. Captain John ini yang dijadiin zombie sama Moria di Thriller Bark. Terus ada lagi ini yang banyak yang teman-teman mungkin nggak sadar, teman-temanku seenggaknya banyak yang nggak sadar kalau ini adalah Strusen. Aku juga nggak sadar itu. Kecil banget itu. Iya, ya udah pintar banget sih, ketutupan SFX pula. Tapi ya menegaskan kalau dia nemenin Big Mom di sini. Terus ada ini karakter tak bernama yang kita masih belum tahu ini siapa, kemungkinan juga jadi zombie di Thriller Bark karena sama-sama pakai cakar aja sih. Dan juga ya ini cocok lagi. Karena tidak ada bukti-bukti yang bukti-bukti yang kuat, hampir nggak ada ya. Terus yang ini sekarang ini juga cocok logi sih. Kemungkinan kalau sesuai tema Captain John sama karakter sebelumnya tadi, bisa jadi karakter yang ini juga dijadiin zombie di Thriller Bark. Terus
sekarang bahas yang ini, Mas. Jadi karena banyak yang beranggapan bahwa karakter ini yang minum sama Krokus di cerita Sampul itu adalah Shiki karena jubahnya mirip. Kalau menurut Mas Daris gimana yang ini? Kalau aku agak agak terlalu Cocok masalahnya logi. kan Shiki itu kan muncul di Movie. Strongworld ya. Udah dia kalah di sana kan, dan dia orang yang cukup berambisi, dikatakan juga setara dengan Roger dan Shirohige pada masanya, bahkan membutuhkan 2 orang untuk agak far stretch sih kalau kurang suka ya namanya. Aku kurang cocok, tapi karena buktinya juga oke, rambut panjang terus jubah gitu dan sezaman sama Krokus yang merupakan krunya Roger, jadi ya oke aja gitu. Tapi kalau seandainya cuman banyak yang bilang dia kan super gaban gitu kan. Iya, tapi kalau seandainya itu pun lebih bagus. Kenapa, Mas? Karena gini, aku lebih suka kalau adegan Krokus itu ada relevansi ke ceritanya, ke cerita utama. Itu preferensiku. Tapi kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Kalau seumpamanya itu pun Shiki, ya udah sih gitu. Soalnya ini tapi ya Mas, kayaknya juga nggak akan disebut lagi sih kalau emang Shiki. Seandainya ini betulan Shiki, nggak akan disebut lagi, soalnya Shiki udah diceritakan kalah di Strongworld, nanti bakal bentrok banyak cerita. Walaupun kita tahu ya Strongworld itu nggak canon, tapi nanti banyak yang bingung, orang-orang yang nggak paham kanon bakal bingung. Jadi kalau ini Shiki kemungkinan nggak akan disebut ya Mas ya. Kayaknya loh. Lanjut lagi, jadi masih ada tapi bukan di halaman ini. Di halaman setelahnya itu ada panel yang memperlihatkan 2 orang ini. Yang pertama tuh yang atas ini Mas. Yang atas ini udah hampir jelas adalah zombie juga. Yang ada di Thriller Bark. Zombie 889 ini, helmnya sama persis malah. Tapi yang jadi pertanyaan itu adalah karakter ini. Ini siapa? Ada yang mikir ini adalah Rox, cuman disembunyiin. Tapi kalau aku sendiri merasa Rox nggak muncul sama sekali di sini, soalnya udah maju duluan. Ya itu lebih masuk akal. Yang jelas sih kemungkinan karakter-karakter ini itu nanti cocok laginya akan dijelaskan di SPS. Biasanya kayak gitu. Sih. Biasanya kayak gitu. Tapi yang punya panel-panel itu kemungkinan nanti akan ada relevansi ke ceritanya, terutama di flashback lah. Flashback Rox ini kan tidak selesai karena penceritaannya dari sudut pandang Kuma kan ya. Nah nanti pasti ada dari Garp, karena Garp kan unknown kan. Banyak lah. Menurutku begitu sih. Terus lanjut, ada lagi Mas. 2 karakter ini yang muncul di flashbacknya Kuma, Mas, teman masa kecilnya Kuma ini. Ya. Bukan teman masa kecil, mereka bully. Iya, tapi kemungkinan berlanjut jadi teman. Soalnya ternyata si anak yang sebelah kanan ini jadi anggotanya Jewelry Bonnie. Yang artinya. Tapi ada. Kenapa? Lanjut dulu. Karena dari segi cara berpakaian sama topinya itu sama persis. Jadi ada kemungkinan kalau karakter ini adalah kemudian menjadi anak buah Bonnie. Dan ada lagi yang ada yang lain sih. Ada cara lain deh. Iya, gimana Mas? Ini kan kita ngomongin umur ya. Iya. Ngomongin umur. Kemungkinan itu anaknya mereka. Oh iya, bisa jadi juga sih, Karena kan mereka pastinya kan mereka akan soalnya mereka kan seumuran sama Kuma kan, dan sedangkan di ini tuh agak terlalu muda, harusnya mereka seumuran Kuma. Ya masuk akal sih. Itu kan agak tua. Karena mereka itu nanti akan berteman, jadi bisa jadi itu anak-anaknya juga bisa jadi. Makanya mirip gitu. Apalagi mereka berasal dari negara yang sama ya. Terus ini udah ya Mas ya, identifikasi karakternya. Kita bahas cerita utamanya.
Yang pertama adalah soal insiden God Valley ini sendiri. Jadi ada apa istilahnya yang disebutin sama Doflamingo, sejarah itu dibentuk oleh pemenang perang. Nah, di bagian sebelah kiri di chapter 957 kalau nggak salah, aku lupa pasnya. Di chapter 957 ketika Sengoku menceritakan tentang insiden God Valley, kita melihat narasinya Rocks menyerang rakyat. Sementara pada kenyataannya yang kita lihat di chapter-chapter terbaru ini terakhir kemarin, yang nyerang rakyat adalah Tenryubito, dan fakta inilah yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Pemerintah dunia, iya. Dan Sengoku mungkin memang nggak tahu fakta itu ya, karena Sengoku pun menceritakannya karena kita tahu Sengoku tidak hadir di sana. Yang hadir adalah Garp. Ini mungkin kenapa pada narasi Sengoku Roger pakai topi. Iya, itu juga. Iya sih. Mungkin. Soalnya di narasinya Sengoku kan Roger nggak pakai topi jerami, kumisnya kumisnya udah kelihatan. Jadi mungkin gara-gara itu juga ya. Karena dia menarasikan Roger as Roger ya. Dia menceritakan sesuatu, dia bukan flashback ke sesuatu. Jadi kalau mau ngeles, ngelesnya akan kayak gitu nanti. Nah, jadi ibaratnya selama masih belum diceritakan oleh orang yang mengalami, kita nggak bisa percaya sama flashbacknya gitu ya. Bukan nggak bisa percaya sih, informasi siluetnya itu akan selalu berubah. Biasanya berbeda dengan aslinya. Informasi siluetnya tuh. Iya. Roger kan kelihatannya di belakang juga kan itu. Rocks itu juga kelihatan hitam rambut panjang doang. Oke, lanjut dulu Mas. Nah, ini ada yang menarik. Percakapan Garp ketika dia dipanggil, kalau nggak salah itu yang manggil Kong. Yang ketika ditelepon sama Kong, itu ada suatu benda berharga yang diambil oleh Tenryubito dari Hachinosu. Dan Garp berkata bahwa ya wajar kalau Rocks pengen nyerang mereka gitu. Nah, karena ada yang dicolong itu kan. Iya. Nah, aku penasarannya ini bukan harta karun sih, kita nggak tahu ini apa sih, cuman benda apa sih yang berharga ini, ya kan? Apalagi Kong bilang, kok Garp tahu sih, kan ini rahasia kayak gitu kan? Garp itu lebih resourceful dari dugaan kita ya. Iya. Enggak cuman orang goblok aja gitu. Ternyata dia emang pintar juga. Ya, he's being hero dan Vice Admiral for reason lah. For reason. Di sini kita ditunjukkan seberapa kompeten Garp gitu. Iya. Cuman ya emang kelakuannya aja begitu. Terus ada yang menarik dari insiden God Valley ini, masih nyambung sama yang poin sebelumnya. Itu soal hadiah dari insiden God Valley ini. Kita udah tahu ada 2 ya Mas ya. Nikkyu Nomi sama Wowo Nomi model Seiryu, paling nggak 2 itu. Nah, paling nggak 2 itu yang udah kelihatan. Nah, kemungkinan salah satu atau 6-6-nya bahkan adalah hadiah ini, kemungkinan beberapa di antaranya dicuri dari Hachinosu. Makanya Rocks pengen nyerang tempat ini. Yang jadi petunjuk adalah Roger udah 1 tahun menantikan untuk menemukan apapun ini. Kemungkinan gitu. Terus semua orang pengen, bahkan yang nggak kalau apa ya istilahnya, bahkan si Skoper Gaban, aku lupa gimana kalimatnya Mas. Skoper Gaban bilangnya kan, kamu nggak boleh pakai privilege kaptenmu nih buat buat dapet ini gitu. Iya, jadi kayak cepat-cepat dia dapat. Bahkan di dalam krunya Roger juga seolah-olah kayak gitu ya Mas ya. Bisa jadi bendanya malah hal bodoh yang bahkan bisa jadi hal yang sangat tidak penting, bisa jadi juga hal yang sangat penting sekali gitu. Karena mereka tuh merebut ngomongnya itu dengan riang gitu loh, bukan dengan tegang gitu. Iya. Dan ini disebutin pointless buat Big Mom sama Kaido. Kaido bilangnya percuma Big Mom kalau dapat. Jadi kemungkinan
bisa jadi buah iblis. Bisa jadi lebih dari satu juga ya Mas ya. Bisa Bisa jadi ada jadi beberapa. mereka ngincar banyak hal di tempat yang sama. Jadi bisa jadi buah iblis yang langka, makanya Big Mom mungkin pengen buah iblis yang langka buat anak-anaknya mungkin. Terus si Skopper Gaban mungkin juga pengen itu, Roger pengen Rod Poneglyph. Makanya juga ada Big Mom itu punya salah satu Rod Poneglyph juga bisa jadi gara-gara insiden ini juga kan Mas? Bisa jadi. Soalnya kan Roger sempat diceritakan mencuri kopian Rod Poneglyph dari Big Mom setelah ini. Nah yang menarik itu Shirohige menyebutkan bahwa jangan sampai Rox lupa tujuan utama mereka ke sana. Nah ini yang jadi pertanyaan itu, apakah tujuan utama ini adalah merebut kembali hadiah merebut kembali benda berharga yang dicuri dari Hachinosu atau apa, kita nggak tahu ya. Iya. Ya itu belum dijelaskan sih, itu ya it's always it's always misteri. Buka sesuatu, ada sesuatu yang harus dibuka lagi, udah gitu. Yang mana kita akan harus tunggu seperti biasa. Ya itu yang membuat One Piece ditunggu banyak orang. Sih. Tapi yang jelas, sangat mungkin hadiahnya lebih dari satu yang diincar bersama-sama. Yang menarik, semua kejadian ini itu gara-gara Jinny. Gara-gara dibocorin. Dia jauh lebih penting dicerita dari yang orang bayangkan. Benar-benar pusat dari kekacauan ini tuh ya Jinny itu tadi. Terus lanjut ya Mas ya. Nah, aku pengen bahas dikit soal Rox. Kita kan sebelum ini Rox dan Jolly Roger-nya sih. Kita sebelum ini ngelihat Jolly Roger-nya Rox di flashback-nya, bukan flashback, di penceritaannya Sengoku. Dan itu flashback tengkoraknya itu masih kecil banget. Jadi banyak yang mikir itu bentuknya kayak tanduk, ada yang mikir bentuknya mirip ada kayak lingkaran buah iblis. Tapi kalau ngelihat yang versi agak besarnya di chapter ini, kita itu bisa ngelihat seolah-olah tengkorak yang ada di Jolly Roger-nya Rox seolah-olah terbakar. Nah, ini membuat aku dan mungkin beberapa teman yang nonton mungkin juga bertanya-tanya, apakah ini menandakan bahwa Rox ini adalah pria dengan luka bakar, makanya dia punya menaruh ciri khas kebakarannya itu dalam Jolly Roger-nya gitu. Kalau aku sih ini teori itu menarik karena ada teori pendukung yang kamu sebutin tadi ya, Budi ya. Kamu tadi kan bilang bahwa ada salah satu Rod Poneglyph yang salah satu dari harta karun itu adalah Rod Poneglyph, salah satunya yang dicuri dari Hachinosu. Ya, ada kemungkinan kayak gitu. Dan makanya ada kemungkinan kalau memang Rox ini adalah dia masih hidup, kemudian dia juga memegang Rod Poneglyph terakhir dari obrolannya dengan Kid ya, yang menunjukkan kalau mengindikasikan bahwa Poneglyph terakhir dipegang oleh pria dengan luka bakar. Koreksi dikit Mas, jadi Rod Poneglyph yang diambil, kalau menurutku pribadi ya, Rod Poneglyph yang diambil dari ini aku cuma nyambungin teori aja. Enggak, tapi koreksi dikit Mas, soalnya Rod Poneglyph yang hilang itu yang ada di Fishman Island. Oh iya. Jadi berarti berbeda ya? Beda. Soalnya Rod Poneglyph yang ada di Hachinosu, terus ini kalau misalnya benda berharganya dari Hachinosu ya. Jadi kalau misalnya Rod Poneglyph-nya ada di Hachinosu, terus diambil oleh Tenryubito, terus sama Rox itu mau direbut lagi. Nah, terus kemungkinan di dalam momen ini Big Mom berhasil mendapatkan Rod Poneglyph itu buat dirinya sendiri. Makanya sekarang Rod Poneglyph itu masih disimpan sama dia. Nah, yang hilang itu saat ini yang ada di Fishman Island. Kalau menurutku pribadi, Rox itu berusaha menyembunyikan. Dia mungkin ambisinya hancur di insiden God Valley ini. Dia udah nggak pengen lagi jadi raja dunia gitu kan. Gara-gara insiden God Valley ini. Soalnya setelah ini kan dia hilang. Nasibnya kan nggak ketahuan sih sebenarnya. Cuman banyak yang bilang dia udah tewas kalau secara sejarah yang dinarasikan oleh Sengoku ya. Rox itu kemungkinan udah nggak ada. Tapi
Aku berpendapat kalau bisa jadi ketika insiden ini Rox itu udah kehilangan ambisinya, tapi dia tidak ingin membiarkan siapapun untuk mencapai Raftel. Makanya dia pergi ke Fishman Island, nyolong Rod Poneglyph di sana, dan dia menyembunyikannya terus-menerus sampai sekarang. Aku kurang suka sih teori ini sebenarnya. Ya, wajar. Terlalu berputar-putar. Ya wajar, tapi jadi penjelasannya itu nanti gini, ini aku ngomongin teknis ya. Teorinya bisa terjadi, tapi kalau penjelasan di komiknya itu nanti menceritakannya itu butuh, tidak bisa straightforward, harus gini gitu loh. Tapi yang jelas saat ini Poneglyph yang hilang itu yang harusnya ada di Fishman Island gitu, Mas. Ya aku cuma bahas kemungkinannya aja sih. Tapi mungkin itu dulu kali ya, Mas ya? Apa? Mungkin itu dulu aja kali ya. Tapi teorinya juga menarik gitu. Yang namanya teori kan sekali lagi adalah teori gitu loh. Akan ada lubang, wajar. Lubang dalam teori itu wajar. Yang mana bisa didiskusikan soal itu. Ya, aku kurang sukanya. Aku tuh malah nganggep itu Mas Fudo, itu tuh rambutnya Rox itu. Bukan api. Aku nganggepnya itu. Masanya ada lingkaran kecil itu loh. Kayak spiral kecil itu. Itu yang bikin malah bisa jadi dia Girma kan. Enggak. Bercanda. Ya udah. Enggak, aku harus. Mungkin Oke, itu aja kali ya. Pembahasan kita soal chapter 1096. Karena minggu depan tidak break, akan kita usahakan untuk bahas chapter 1097 sesuai jadwal ya Mas Fudo ya. Diusahakan. Oke, thank you teman-teman. Sekali lagi jangan lupa subscribe dulu buat teman-teman yang belum subscribe, sama follow medsos OPFCI. Ya seperti biasa ada di deskripsi, ada banyak info menarik dari OPFCI. Yuk, terima kasih.